Pak, jangan main kasar seperti ini. Kita bisa bicarakan baik-baik. Dari tadi, bukannya saya bilang ya kalau saya nggak mau bayar utang, tapi kamu selalu keras kepala. Itu akibatnya kalau kamu nggak mau dengerin omongan saya. Apa dia udah nggak ada ya? Duh, aku kelepasan. Aku nggak maksud buat bikin dia kayak gitu. Aku tadi cuma kasih pelajaran aja karena udah bikin aku kesel. Bangun kamu, jangan bercanda ya. Hah, sial, dia udah nggak ada. Bu RT, kita mau ngapain sih dikumpulin di sini? Ada pengumuman apa? Nanti kamu juga akan tahu, Mbak Koko. Tuh, Pak RT udah mau ngomong. Kamu dengerin baik-baik ya. Selamat siang semuanya. Maaf saya mengganggu waktu kalian. Di sini saya ingin menyampaikan bahwa beberapa bulan yang lalu ada bank keliling dan sebagian dari warga ada yang mengambil ke bank keliling itu. Tapi setelah ditelusuri ternyata justru membawa masalah sehingga diputuskan bahwa tidak ada lagi warga yang boleh mengambil uang di bank keliling. Kalau ada di antara kalian masih ada yang memiliki hutang, segera dilunasi dan tidak diperkenankan untuk ngambil hutang lagi. Jelas nggak? Mereka sih enak punya banyak uang, jadi nggak perlu pusing mikirin uang belanja. Tapi kan saya orang susah, kalau nggak minjem nanti susah kalau mau beli sesuatu. Pak RT ini ya kalau bikin keputusan nggak pernah dibicarakan dulu sama warga apa ya? Maaf Pak RT, saya mau tanya, emangnya kenapa ya Pak? Kita nggak boleh ambil di bank keliling? Seperti yang saya sampaikan tadi, ada banyak masalah. Banyak warga yang mengeluhkan bank keliling ini. Jadi keputusan yang terbaik yang bisa saya putuskan adalah itu. Saya nggak ingin warga yang kesulitan atau terkena masalah. Saya harap kalian semua bisa ngerti ya. Makasih atas perhatiannya. Pak RT, yang saya tahu di komplek ini cuma Pak Margo aja yang masih ada hutang sama bank keliling. Warga yang lain udah nggak ada yang hutang lagi, Pak. Pak Margo ya. Oke deh, nggak apa-apa Mbak Koko. Mungkin ini yang terakhir kali. Nanti kan saya kasih tahu dia ya biar nggak ngutang di bank keliling lagi. Iya Pak RT, semoga Pak Margo nggak ngutang ke bank keliling lagi deh. Biar komplek kita ini terbebas dari orang yang suka ngutang di bank. Oh iya, saya duluan ya Pak RT, Bu RT, mari. Iya Mbak Koko. Pak, emang bener ya kalau Pak Margo itu masih ngutang ke bank keliling? Duh, aku takut Pak. Takut kenapa Bu? Nggak usah takut, mungkin Pak Margo masih butuh uang loh. Ini bukan soal uang, tapi soal sifat Pak Margo. Dia itu kan orangnya temperamental. Aku pernah dengar dari tetangga kalau ada bank keliling yang menagih utang, tapi malah dimarahin sama dia. Nanti biar aku coba bilang sama dia aja ya Bu. Pak Margo, keluar kamu. Saya tahu kamu ada di dalam ya. Cepat keluar. Haduh, kayak gini lagi. Sampai kapan Pak Margo kayak gini? Ada apa ini ya Mbak? Pak RT, ini Pak, saya sedang menagih utang ke Pak Margo. Dia udah beberapa bulan gak bayar. Saya udah coba tagih dengan baik-baik, tapi gak ada tanggapan sama sekali. Inilah yang saya takutin. Banyak warga berani ngutang, tapi nggak mau bayar. Ini sangat merugikan orang lain. Pak Margo, permisi Pak, bisa buka sebentar Pak? Mbak Inul, mungkin emang gak ada orang Mbak. Nanti coba kesini lagi aja ya. Saya udah bolak-balik ke sini Pak, tapi tetap aja nggak ada jawaban. Saya pernah coba untuk menagih di tempat lain, tapi malah saya yang dimarahi. Sebaiknya Mbak Inul jangan terlalu banyak urusan sama Pak Margo. Terus kalau mau nagih utang seperti ini jangan sendirian, usahakan didampingi ya. Loh, kenapa gitu Pak RT? Udahlah, sebaiknya Mbak pulang aja dulu ya. Ya sudah kalau gitu Pak RT. Pak Margo ini emang harus ditegesin sih. Untung aja si mbak-mbak itu udah pergi. Dia nggak akan bisa tagih aku lagi. Lapar nih, mending aku makan dulu aja deh. Pak Margo, jangan suka menghindar kalau ditagih utang tuh. Bukan urusan kamu ya Hansip. Kamu itu kerjaannya cuma jadi Hansip, jaga komplek ini, bukan ikut campur urusan orang. Tapi kelakuan Pak Margo ini meresahkan. Saya juga harus menjaga komplek ini terhindar dari orang-orang seperti Pak Margo. Orang kayak saya? Emangnya saya orangnya seperti apa? Kamu jangan sembarangan ya. Jangan marah dong Pak, saya bercanda. Jangan kabur. Woi, saya kasih pelajaran ya kamu. Pak Jalal, saya mau baksonya 1 ya. Bayar dulu utang kamu. Saya nggak mau ngutangin kamu lagi ya. Yang kemarin aja belum kamu bayar. Utang kamu tuh udah banyak. Nanti saya bayar kok. Udah cepet siapin. Mana baksonya? Saya mau baksonya. Kamu nggak boleh gitu sama pelanggan lah.
Khusus untuk kamu nggak boleh beli lagi di sini sebelum bayar semua utang. Kalau kayak gini terus saya bisa bangkrut, Pak. Orang kayak Bapak tuh utangnya udah numpuk. Saya nggak sanggup lagi kalau harus ngutangin Pak Margo. Oh, jadi kamu nggak mau ngutangin saya lagi ya? Kamu nggak tahu saya itu siapa? Jelas saya tahu. Pak Margo ini kan orang yang suka ngutang. Semua orang di sini juga tahu siapa Pak Margo. Gini ya Pak, biar kita sama enak. Lebih baik Pak Margo bayar dulu hutangnya. Setelah itu Pak Margo boleh ngutang di sini lagi. Seenaknya ya kamu memerintah saya. Rasain nih. Jangan suka main kekerasan Pak Margo. Ini bukan tempat tinju. Kamu bikin masalah sama saya ya? Yang bikin masalah itu kamu yang tukang ngutang. Saya nggak akan kayak gini kalau kamu nggak ngutang. Ada apa ini? Kenapa ribut-ribut segala? Ini Bu, Pak Margo mau ngutang lagi. Saya bilang sama dia untuk bayar hutangnya yang dulu, baru bisa ngutang lagi. Kalau dia terus-terusan ngutang ya saya bisa rugi Bu. Itu mah kamunya aja yang pelit. Kalau Pak Jalal nggak pelit, saya juga nggak akan kayak gini Pak. Sudah, jangan bertengkar, malu dilihatin orang. Pak Margo, saya setuju sama yang dikatakan Pak Jalal. Sebaiknya kamu bayar hutang dulu aja. Hah, kalian itu sama aja. Lebih baik aku makan di tempat lain aja. Ya ampun, Pak Margo itu sudah semakin di luar kendali. Pak Margo, tunggu Pak. Bayar hutang Bapak. Saya sudah bolak-balik ke sini, tapi Pak Margo nggak ada. Untung aja Pak Margo ada di sini. Saya nggak akan ngelepasin Pak Margo sebelum Pak Margo bayar semua utangnya. Siapa kamu ngatur-ngatur saya? Mau saya bayar utang ataupun enggak itu bukan urusan kamu. Saya nggak mau bayar. Ya nggak bisa gitu dong Pak. Pak Margo kan sudah pinjam uang di bank keliling. Sekarang Pak Margo harus bayar. Itu sudah tanggung jawab Pak Margo, bukan saya yang ngatur-ngatur. Terus kalau saya nggak punya uang gimana? Udah sana pergi kamu. Saya tidak akan pergi sebelum Pak Margo bayar utangnya. Ayolah Pak, jangan mempersulit keadaan seperti ini. Saya harus menyetorkan ke pusat. Kalau tidak, saya bisa dipecat Pak. Lah itu kan urusan kamu, bukan urusan saya. Udah sana pergi, jangan bikin saya emosi ya. Saya bilang kalau saya tuh nggak mau pergi sebelum Pak Margo bayar utangnya. Hah, kamu itu bikin saya emosi aja. Saya sejak pagi ini belum makan dan sekarang kamu bikin saya emosi. Aduh Pak, jangan main kasar seperti ini. Kita bisa bicarakan baik-baik. Dari tadi, bukannya saya bilang ya kalau saya nggak mau bayar utang, tapi kamu selalu keras kepala. Itu akibatnya kalau kamu nggak mau dengerin omongan saya. Apa dia udah nggak ada ya? Duh, aku kelepasan. Aku nggak maksud buat bikin dia kayak gitu. Aku tadi cuma kasih pelajaran aja karena udah bikin aku kesel. Bangun kamu. Jangan bercanda ya. Hah, sial. Dia udah nggak ada. Untung aja nggak ada yang lihat. Aku harus mengamankan nih. Jangan sampai orang-orang tahu. Bisa-bisa aku dimasukin ke dalam penjara. Berat banget ya. Untung aja untuk sementara ini aku taruh aja dia di dalam sini. Gak akan ada yang tahu juga. Nanti setelah aman aku bakal taruh dia di tempat yang layak. Ya ampun, dasar angin bikin aku kaget aja. Tapi kenapa tiba-tiba ada angin kenceng ya? Kenapa suasana jadi serem gini? Bulu kuduku jadi merinding. Kamu diam ya di sini, jangan ganggu saya, jangan ganggu ketenangan saya. Kamu yang memulai, siapa suruh bikin saya emosi? Itu salah kamu sendiri. Perasaan tadi udah aku kunci jendelanya, kenapa masih kebuka sih? Jangan macam-macam ya kamu, saya tidak takut hantu. Aku nggak boleh takut sama yang namanya hantu. Mereka itu cuma makhluk halus yang tidak akan menyakiti aku. Mau jendela kebuka berapa kali pun, aku tidak akan takut. Nggak, saya nggak boleh takut. Tukang bank keliling itu udah nggak ada, dia nggak akan bisa ganggu aku lagi. Jadi kedatangan ibu dan bapak adalah ingin mencari anak yang hilang ya? Anak kalian ya? Iya Pak RT, sejak kemarin dia nggak pulang. Saya dan istri saya sudah coba datang ke kantornya, tapi orang kantor bilang kalau dia belum juga pulang. Kami khawatir Pak RT. Terakhir kali kami lihat dia ketika dia tiba-tiba saja pulang dulu ke rumah. Dia bilang mau minum dulu sebelum menagih hutang di komplek ini. Itu tugas terakhir dia Pak. Makanya setelah dari kantor kami ke sini. Beberapa waktu lalu tuh ya, saya juga ketemu sama Inul. Dia itu salah satu bank keliling yang sering datang ke komplek ini untuk menagih hutang. Terakhir saya ketemu dia juga di rumahnya Pak Margo. Maaf Pak RT, warga di komplek ini yang masih ngutang di bank keliling siapa aja ya Pak? Siapa tahu aja kita punya petunjuk di mana anak saya berada. Beberapa waktu lalu sih saya bilang ke warga untuk nggak ngutang lagi di bank keliling. Mereka itu ternyata udah nggak ada yang ngutang lagi. Tapi ada satu orang yang masih sering ngutang di bank keliling. Pak Margo, nah itu dia Pak. Itu tuh yang masih ngutang. Pak Margo, sini dulu Pak. Ada apa Pak? Ini Pak Margo, di sini ada orang tuanya Inul. Oh, mereka sedang cari Inul yang sejak kemarin belum pulang. Di komplek ini kan cuma Pak Margo yang masih ngutang di bank keliling. Jadi apa Pak Margo tahu Inul di mana?
Saya nggak tahu Pak RT. Itu bukan urusan saya kok. Tapi mungkin Pak Margo lihat terakhir kali Inul ada di mana. Tolong kasih tahu kami, Pak. Saya sangat khawatir sama anak saya. Dia nggak pulang-pulang. Saya takut dia kenapa-napa. Saya bilang saya nggak tahu. Kenapa masih ngeyel sih? Pak Margo, kalau emang nggak tahu ya udah jangan bentak bejijah. Dia tuh lebih tua dari kamu. Suka-suka saya lah, mulut-mulut saya. Lagian saya nggak tahu dia ada di mana. Bagus dong kalau dia nggak ada. Jadi kan nggak akan nagih utang saya lagi. Ya Allah, Pak. Kenapa Pak Margo bisa bicara seperti itu? Kamu yang sabar ya Bu. Pak RT, nggak tahu ya kenapa saya curiga sama Pak Margo. Kayaknya dia nyembunyiin sesuatu Pak. Saya juga Pak Lukman, tapi kita nggak bisa sembarangan curiga. Kita harus cari bukti dulu. Pak Lukman dan Bu Jijah tenang ya. Saya akan awasi pergerakan Pak Margo. Siapa tahu aja emang ada sesuatu yang dia sembunyikan. Aku nggak boleh sampai ketahuan. Lagian orang tuanya si tukang bang keliling itu ngapain sih pakai nyariin dia segala. Duh, aku jadi takut ya. Gimana kalau aku ketahuan? Kepala aku jadi pusing kalau mikirin itu terus. Ini semua gara-gara si tukang bang keliling itu. Aku jadi kena masalah. Duh, kenapa sih itu jendela bikin kaget terus? Nggak ada angin, nggak ada hujan, tiba-tiba aja kebuka. Kenapa akhir-akhir ini hidupku nggak tenang ya? Aku selalu dibayang-bayangi sama si tukang bang keliling itu. Kemanapun aku pergi, aku selalu merasa ketakutan. Apa jangan-jangan ini ada hubungannya dengan kematian si Inul ya? Udahlah, aku nggak peduli. Selagi aku belum ketahuan, aku harus bawa dia pergi. Aku harus buang ke tempat yang jauh, biar hidupku tenang. Kenapa ini? Kenapa ada angin masuk ke rumah? Perasaan semua pintu dan jendela ini udah ditutup deh. Apa ini? Kenapa tiba-tiba buku berterbangan? Awas, awas! Margo, kamu harus bertanggung jawab. Kenapa kamu masih hidup? Bukannya kamu udah nggak ada? Kamu harus bertanggung jawab, Margo. Kamu harus menderita. Nggak, saya nggak mau. Pergi kamu, jangan ganggu saya. Kamu itu masih hidup atau udah meninggal sih? Suka banget gangguin saya. Mau kamu apa? Saya mau kamu menderita, Margo. Kamu harus membusuk dalam penjara. Enggak, saya nggak mau masuk penjara. Apa ini? Inul, saya minta maaf. Tolong jangan sakiti saya. Maaf sudah bikin kamu kehilangan nyawa kamu. Pak RT, kita tuh ngapain sih sembunyi di sini? Jangan berisik Pansip, saya itu sedang menyelidiki Pak Margo. Saya curiga kalau dia itu ada hubungannya sama hilangnya Inul. Kamu tahu kan kalau Inul 2 hari udah hilang tuh. Oh gitu, tapi apa yang mendasari Pak RT curiga sama Pak Margo? Gak boleh sujon loh Pak RT. Nggak ada sih, feeling aja. Tapi saya yakin feeling saya itu nggak pernah salah loh. Terus kenapa kita nggak nanya langsung aja sih Pak? Kalau kayak gini kan kita kayak maling. Ya nggak bisa dong, yang ada nanti dia nggak akan ngaku. Kemarin aja saya tanya dia malah marah. Makanya dia kita harus diam. Tapi di sini banyak nyamuk Pak. Kita juga nggak bisa lihat dan dengar apa-apa. Mending kita mendekat ke rumahnya. Tuh, kita lihat di jendela. Siapa tahu aja lebih kelihatan dan kedengeran. Pintar juga ya kamu. Yaudah pelan kita deket ya. Kamu jangan berisik. Alah, ini skuter koplet pakai kentut segala bau. Maaf Pak RT, perut saya lagi mules nih. Makanya kita cepetan deh mau ke toilet nih. Ya sabar, kita kan belum dapat bukti apa-apa. Apa ini? Inul, saya minta maaf. Tolong jangan sakiti saya. Maaf, sudah bikin kamu kehilangan nyawa kamu. Walau, jadi Pak Margo yang bikin Inul meninggal? Bukan bener, apa yang saya curigai. Pak Margo tuh hubungannya sama hilangnya Inul. Ini sih harus kita laporin ke polisi Pansip. Iya Pak RT, kita juga harus menggeledah rumahnya Pak Margo. Saya sengaja mengundang Pak Lukman ke sini karena ada hal yang ingin saya sampaikan. Ini tentang Inul, Pak. Gimana perkembangannya Pak? Apa anak saya baik-baik aja? Saya sengaja nggak ngajak istri saya karena dia sedang nggak enak badan. Saya nggak mau dia dengan kemungkinan buruk yang terjadi Pak. Sebelumnya, maaf ya, saya sudah tahu, tapi saya tidak yakin sih. Itu gimana yang ngomong ya, saya bingung sih. Bingung kenapa Pak RT? Tolong katakan. Apapun keadaan anak saya siap Pak. Semalam saya dengar teriakan Pak Margo loh. Dia bilang kalau dia itu udah buat anak Pak Lukman meninggal. Apa? Anak saya meninggal? Saya sudah lapor ke polisi. Kita akan mengetahuinya ketika polisi menggerebek kediaman Pak Margo. Saya belum bisa mastiin apakah itu benar atau enggak. Tapi yang jelas tuh ya, Pak Margo ada hubungannya dengan hilangnya Inul, Pak. Pak RT, kalau anak saya beneran meninggal dan itu semua karena Pak Margo, saya nggak akan maafin dia Pak. Diminum dulu tehnya Pak Lukman, tenangin diri dulu. Kita belum ada yang tahu kondisi anak Bapak seperti apa. Tapi kemungkinan besar kan anak saya nggak ada. Saya tidak bisa membayangkan kalau itu memang benar. Saya sudah menyiapkan diri saya untuk berita yang seperti ini, tapi tetap saja saya masih sulit menerima.
Tenang ya Pak Lukman. Saya harus mendatangi Pak Margo. Dia harus bertanggung jawab. Tenang Pak, Pak Lukman gak bisa bertindak gegabah. Kita serahkan sama pihak kepolisian. Tapi itu anak saya, Pak RT. Ya saya mengerti Pak Lukman. Tidak, jangan ganggu saya. Pergi kamu, jangan ganggu saya. Jangan bergerak, Anda. Kami tangkap. Lepasin saya Pak, saya nggak salah. Bukan saya menghilangkan nyawa Inul. Kami bahkan belum berbicara apapun, tapi secara tidak langsung kamu udah mengakuinya. Sekarang ikut kami ke kantor polisi. Kamu benar-benar sudah keterlaluan Pak Margo. Sekarang bilang, di mana Inul? Di mana kamu sembunyikan dia? Kenapa kamu menunjuk ke sini? Apa ada sesuatu? Pak, tolong buka. Inul, kamu menyembunyikan Inul di sini. Keterlaluan kamu Pak Margo. Maafkan saya Pak RT. Saya hilaf. Saya tidak bermaksud melakukannya. Bukti sudah ada, kita langsung bawa aja ke kantor polisi deh. Kamu harus bertanggung jawab Pak Margo. Penjara adalah tempat yang tepat untuk kamu. Malam ini jangan sampai kamu teriak-teriak lagi. Saya udah capek dengar kamu yang berisik setiap malam. Kamu itu kenapa sih teriak-teriak terus? Saya takut Pak, dia selalu mengganggu saya. Tolong keluarkan saya dari sini Pak. Saya nggak mau dia mengganggu saya lagi. Itu karma untuk kamu. Hanya karena kamu gak mau bayar utang, kamu sampai menghilangkan nyawa Inul. Itu perbuatannya tidak bisa dimaafkan Pak Margo. Apa kamu tidak memikirkan keluarga dia? Saya salah. Saya salah Pak. Nikmati aja hukuman kamu di sini. Renungkan semua kesalahan kamu. Pak, tolong Pak. Jangan tinggalin saya. Keluarkan saya dari sini. Saya takut. Kamu tidak akan pernah bisa hidup dengan tenang. Maaf. Tolong jangan ganggu saya. Saya ingin hidup dengan tenang. Kamu tidak akan pernah bisa hidup dengan tenang. Jangan ganggu saya. Pergi kamu. Saya ingin hidup dengan tenang. Kamu akan membusuk di sini. Ibu gak nyangka kamu bisa seperti ini, nak. Malang sekali nasib kamu. Maafkan ibu ya Inul. Ibu belum bisa jadi ibu yang baik buat kamu. Tapi kamu sudah lebih dulu meninggalkan ibu. Bu Jija, saya turut berduka cita ya Bu. Saya tahu ini sulit untuk Bu Jija dan Pak Lukman, tapi semua sudah terjadi. Ibu yang ikhlas ya. Sulit bagi saya untuk ikhlas Bu RT, tapi demi Inul, saya akan berusaha. Ini demi ketenangan anak saya. Benar Bu, lakukan semua ini untuk anak ibu. Bukan cuma itu aja Bu, lakukan demi ibu sendiri. Sekarang nikmati rasa sedihnya, tapi jangan terlalu larut ya Bu. Hidup harus terus berjalan. Kasihan Inul di sana kalau melihat ibu Jija seperti ini. Makasih banyak ya Bu RT. Bu RT dan Pak RT sudah membantu saya mencari Inul sampai akhirnya dia bisa ditemukan, meskipun dalam keadaan yang sangat mengenaskan. Sama-sama Bu Jija, saya senang bisa membantu. Bu RT, bisa tolong sekali lagi. Tolong apa Bu? Saya ingin ke makam anak saya. Tolong temani saya Bu. Saya nggak kuat kalau harus sendirian ke sana. Dengan senang hati Bu.